Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengarkan berita yang menggembirakan bagi kita semua karena Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri itu, berarti terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuhan tadi berbicara tentang terjadinya kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara kita karena menyerah terhadap sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai di Indonesia. Oh iya, mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Lalu, ada apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ke Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usul Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang sangat tepat untuk kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana rekan-rekan? Kalian setuju? Kalau kalian semua sudah setuju, bagaimana kalau besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita akan menyampaikan keinginan kita? Setuju. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu para pemuda datang, katanya mereka ingin membicarakan hal penting. Soekarno kemudian berjabat tangan dan para pemuda menceritakan maksud kedatangan mereka dan Fatmawati meninggalkan mereka. Jadi saya dengar dari istri saya, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Memangnya apa? Begini Bung, kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerahkan kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kalian tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia, yang mana bisa menggagalkan rencana kalian. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa tidak tergesa-gesa? Sedangkan berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu masih bisa diragukan. Lebih baik kita tunggu informasi yang pasti saja. Jadi, usulan kami belum disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Baiklah, lebih baik kita bicarakan nanti saja dengan anggota PPKI yang lain. Dan karena saya tidak bisa memutuskan keputusan sendiri.
Ya sudah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai sekian saja. Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Anda, Bung. Ya, tidak apa-apa, silahkan. Malam harinya, pemuda mengadakan rapat kembali dan hasilnya mereka setuju untuk membahas hal ini kembali di esok hari bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apa ada Bung Karno di dalam? Oh, Kang Mas ada di dalam. Kebetulan sekali ada golongan tua juga di sini. Apa Bu? Ada golongan tua juga di dalam. Iya, ada, silakan masuk. Maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ya, tidak apa-apa. Memang apa yang ingin dibicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian sangat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya juga begitu. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung ingin kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap kita tidak akan mengadakan lagi rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu satu-satunya jembatan bagi kita untuk mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Hal ini harusnya dibicarakan oleh anggota PPKI agar saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak terjadi banyak masalah. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan para pemuda berkumpul di sini? Tidak apa-apa, Bu. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan mereka? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, memang benar itu keinginan mereka. Tapi saya tidak menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan tanpa para pemuda dan kita renungkan bersama tokoh tua? Baiklah, Bagaimana dengan para pemuda ini? biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Tiga. Apa yang kita lakukan sedangkan para pemuda mendesak melakukan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kita belum tahu kebenaran tentang berita itu. Lagi pula, jika berita itu benar, seharusnya kita duluan yang lebih tahu tentang berita itu. Jadi maksud Bung kita tidak ingin mengikuti kemauan mereka. Ya, lagi pula yang saya takutkan akan adanya pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer Jepang masih siap siaga di sini. Ya sudah, bagaimana kalau urusan Anda dan Muhammad itu tidak menyetujui keputusan ini? Kita sampaikan kepada para pemuda. Baiklah. Ya sudah kita hampiri mereka. Tahu nggak sih? Katanya sih anak kita tahu. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Jadi saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, silakan cari tokoh lain saja. baiklah. Kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan membawa kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Soekarno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita tersebut. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita pindahkan keluar Jakarta.
untuk menjauhi mereka dari pengaruh Jepang. Tapi yang saya bingungkan, kita harus membawa kedua tokoh nasionalisme itu kemana? Kemana ya? Bagaimana kalau kita serahkan saja tugas ini kepada Shinji dan Raki sebagai anggota PETA? Baiklah, akan kami pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rangan dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan PETA yang lebih terjamin keamanannya. Apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Saya juga setuju. Latif Hendra, Ningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan kepada Bung Karno. Oh tidak apa, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Katanya kalian ingin membicarakan sesuatu. Memang tentang apa? Apa tentang yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf Pak sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Memang kedatangan kami ke sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke luar kota. Kemana kita harus pergi? Kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Karawang Kenapa harus keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau ikut, gimana? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Apa semua ini penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Ya Tuan. Bu, kamu sekali dulu. Kamu masih ingin pergi dengan para pemuda Ingin kemana? ke Kerawang. Bolehkah saya ikut? Akhir ini saya merasa perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Tidak, ayo coba. Anjay. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usulkan ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Iya saya tahu, tapi jalan kalian salah. Lagi pula, Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada pada kedua pemimpin tersebut. Bagaimana kalau kalian bicarakan dengan baik-baik? Mereka akhirnya berunding dan Soekarno bersama Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat naskah proklamasi. Permisi. Bolehkah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuangan di dalam. Selamat malam, Tuan. Ada apa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini, apakah Maeda mengizinkan kami untuk meminjam rumah Anda? Boleh, ini untuk apa?
Kami telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi. Apakah Tuan tidak keberatan? Tidak, tidak sama sekali. Lalu, apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kita akan membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah ada selembar kertas dan pena? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Satu, dua, tiga.